Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan bahas buku Bu Pena Jilid 5D tema 8 yang berjudul Lingkungan Sahabat Kita. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat video dari halaman sebelum dan sesudahnya, silahkan adik-adik cek di kolom deskripsi. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku Bu Penanya, yaitu di halaman 32. Di halaman 32 ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia, bacalah teks berikut dengan saksama, setelah itu tuliskan peristiwa penting pada teks dalam bentuk diagram alir. Judulnya adalah macam-macam siklus alir. Judulnya adalah macam-macam siklus air dibuat dalam bentuk diagram alir, ya. Hasilnya adalah seperti ini. Adik-adik silakan di stop videonya dan dicatat diagram alirnya. Judulnya adalah macam-macam siklus air, kemudian kasih tanda panah, kasih kotak siklus air panjang. Biasanya terjadi di pegunungan, kasih tanda panah. Di kotak ini tulis siklus air sedang, biasanya terjadi di Indonesia, dan kasih tanda panah yang terakhir yaitu dalam kotak kalimatnya adalah siklus air pendek, biasa terjadi di sekitar laut. Jika sudah, kita lanjutkan ke halaman 35. Di halaman 35 ini ada ayo berlatih kinerja praktik yaitu SBDP. Nomor 1 buat kelompok, nomor 2 amati video tari kreasi daerah. Tari kreasi daerah yang akan kita bahas di sini adalah tari piring dari Sumatera Barat. Nomor 3 perhatikan pola lantainya. Nomor 4 tulislah jenis pola lantainya. Jawabannya adalah pola vertikal. Kemudian nomor 5 tirukan pola lantainya. Silakan adik-adik tiru. Nomor 6 makna pola lantai, yaitu jawabannya pola lantai vertikal tari piring bermakna tentang hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman 36. Di halaman 36 ini ada ayo berlatih IPA adik-adik. Nomor 1. Jelaskan dengan bahasamu sendiri apa yang dimaksud dengan evaporasi. Jawabannya adalah evaporasi adalah proses penguapan air dari permukaan bumi menuju atmosfer. Nomor 2, apa hubungan musim kemarau terhadap siklus air? Jawabannya, pada musim kemarau uap air banyak menguap di atmosfer sehingga bumi mengalami kekeringan. Nomor 3, apa akibat dari musim kemarau yang panjang? Jawabnya adalah berkurangnya sumber air minum, persawahan jadi kering, terjadi gagal panen, dan lain-lain. Nomor 4, apa manfaat musim kemarau terhadap petani garam? Nomor 4, jawabnya petani garam menjadi lebih mudah dalam pembuatan garam karena air laut surut. Lanjut ke nomor 5, tuliskan 3 upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi musim kemarau. 3 upaya itu adalah: yang pertama menghemat penggunaan air, yang kedua membuat penampungan air, dan yang ketiga melakukan reboisasi. Lanjut ke halaman 37, ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut dengan saksama, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Teksnya berjudul Kemarau Kering Picu Kebakaran Lahan. Pertanyaannya, ya, setelah membaca teks di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, peristiwa apa yang terjadi pada teks tersebut? Jawabnya nomor 1 adalah kebakaran hutan. Nomor 2, apa yang memicu peristiwa tersebut? Jawabnya adalah kemarau kering dan aktivitas manusia yang menyalakan api di sekitar hutan. Nomor 3, apa saja kerugian pada peristiwa tersebut? Jawabnya adalah hutan menjadi terbakar, hilangnya habitat hewan, dan timbul polusi udara. Lanjut ke muatan IPS praktik halaman 39 ini adik-adik ya. Membuat clipping usaha ekonomi perseorangan. Oke, yang pertama katanya suruh cari gambar. Kita cari gambar tukang bakso ya. Judul kita tukang bakso. Adik-adik silakan cari di internet gambar tukang bakso, tinggal ketik di Google terus klik gambar, pasti banyak gambar tukang bakso ya. Kemudian nomor 2, gunting gambar tukang bakso. Ini kok guntung gambar tukang bakso? Sorry, salah ketik. Gunting gambar tukang bakso itu di print dulu. Nomor 3, kasih penjelasan dengan pertanyaan yang A, jenis usahanya. Jawabannya adalah usaha perorangan. B, kelebihannya adalah keuntungan yang didapat untuk diri sendiri. Kekurangannya adalah risiko kerugian ditanggung sendiri.
Dan yang C, manfaatnya adalah masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. 4, hiasi clippingmu. Dan nomor 5, pengerjaan selama 3 hari. Lalu dikumpul ya adik-adik ya, nomor 6-nya. Sudah adik-adik, kurang lebih seperti ini kalau mau mengerjakan. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 41, ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut untuk menambah wawasan upacara ngaben. Silakan dibaca adik-adik. Nah, ayo kerjakan tugas berikut. Setelah membaca upacara ngaben, catatlah peristiwa-peristiwa penting dalam teks tersebut. Kamu juga dapat mencatat kata-kata baru dalam kata dan kata maknanya. Kerjakan di kertas tugasmu. Upacara ngaben, peristiwa penting. Oke, peristiwa penting yang pertama adalah ngaben merupakan upacara pembakaran jasad di Bali, Indonesia. Informasi penting yang kedua adalah bagi masyarakat Bali, ngaben adalah momen bahagia. Kemudian informasi penting yang ketiga adalah puncak upacara adat ngaben adalah prosesi pembakaran keseluruhan vihara tadi bersama dengan jasad. Informasi penting yang keempat adalah upacara ngaben dilakukan secara besar-besaran dan memerlukan biaya yang banyak. Silakan stop videonya dan dicatat jawabannya. Jika sudah, kita lanjutkan ke halaman 42, yaitu ayo berlatih PPKN. Nomor 1, perhatikan gambar di bawah ini, kemudian diskusikanlah soal di bawahnya. Yang A, upacara adat dari mana pada gambar tersebut? Jawabnya adalah A, dari daerah Bali, yaitu ngaben. B, apa tujuan upacara adat tersebut dilakukan? Jawabannya adalah untuk mengirim jasad pada kehidupan mendatang. C, apa yang akan kamu lakukan jika kamu diundang dalam perayaan daerah yang berbeda dengan daerah asalmu? Jawabannya adalah menghargai dan menyaksikan dengan senang hati. Lanjut ke nomor 2, lengkapilah tabel berikut. Kamu dapat mencari informasi berbagai sumber seperti koran, majalah, atau internet. Ingat, ketika menggunakan internet, perlu dampingan guru atau orang tua. Oke, nomor 1, Tanah Toraja. Kegiatan adat istiadatnya adalah Tanah Toraja, Rambu Solo. Sini ada adik tulis Rambu Solo. Sikap menghargai adat istiadat adalah, jawabannya menyaksikan dengan tertib. Nomor 2 yang di sini adik-adik tulis Seba. Ya, adik tulis ini Seba, SEBA, kemudian sikapnya adalah, jawabannya menyaksikan dengan senang. Mana tadi? Ini menyaksikan dengan senang. Yang nomor 3, Kampung Naga Tasikmalaya. Di sini adik-adik tulis yang di sini yaitu upacara hajat sasih. Dan sikapnya adalah menyaksikan dengan tertib. Kalau sudah, kita nomor 3, ceritakanlah suatu adat istiadat yang ada di daerah tempat tinggalmu. Jelaskan pula bagaimana sikapmu terhadap adat istiadat tersebut. Nah, ini jawabannya bervariasi, bermacam-macam, tergantung daerah dari adik-adik berasal. Kalau saya contohkan seperti ini adik-adik ya. Nomor 3, di daerah Jawa terdapat adat tedak siten, yaitu suatu adat untuk bayi yang sudah mencapai usia 7 hingga 8 bulan. Sikap terhadap adat istiadat tersebut adalah menghargai keunikannya. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Jika sudah, kita lanjutkan ke halaman 44. Di halaman 44 ini ada ayo berlatih IPS adik-adik. Keterampilan proyek, membuat peta pikiran dan clipping tentang jenis usaha kelompok. BUMN, pengertian, contoh, kekurangan. Pengertian, contoh, dan kekurangan. Ini panjang adik-adik ya. Oke, yang pertama, BUMN. Pengertiannya adalah usaha ekonomi yang sebagian modalnya berasal dari negara. Contohnya adalah PT KAI. Kekurangannya adalah kurang profesional dalam pengelolaannya. Yang kedua adalah perseroan terbatas. Berarti yang ini ada tulisnya ya. Perseroan terbatas pengertiannya adalah usaha yang dikelola beberapa orang dengan modal penjualan saham. Contohnya adalah PT Penerbit Erlangga. Kekurangannya adalah dana yang dibutuhkan lumayan besar. Yang ketiga adalah firma. Pengertiannya usaha ekonomi yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang sudah saling mengenal. Contohnya adalah firma hukum. Kekurangannya adalah kerugian ditanggung bersama. Selanjutnya ada koperasi, usaha kelompok yang dikelola atas dasar kekeluargaan. Contohnya adalah KUD atau koperasi unit desa.
Kekurangannya adalah keterbatasan modal. Dan selanjutnya adalah persekutuan komanditer, yaitu pengertiannya usaha yang dikelola bersama dengan anggota aktif dan anggota pasif. Contohnya adalah CV Jaya Elektronik misalnya. Kekurangannya adalah sebagian anggota memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Baiklah adik-adik, silakan stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke halaman 46 ya adik-adik. Di halaman 46 ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Ayo himpunlah peristiwa penting berdasarkan teks cara membuat batik tulis pada peta pikiran seperti berikut. Ini adik-adik silakan baca dulu cara membuat batik tulis. Nah, hasilnya adalah seperti ini diagram alirnya. Yang pertama membuat pola dengan pensil, yang kedua melukis batik dengan malam, yang ketiga menutupi bagian yang tidak berwarna. Selanjutnya adalah memberi warna pada kain, selanjutnya menjemur kain, dan paling akhir adalah merendam dengan air panas. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Dan jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya juga, agar mereka dapat terbantu dalam mengisi soal-soal yang ada di buku Bupena jilid 5D tema 8 lingkungan sahabat kita. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.